Selamat siang, Bu Asih, serta Kak Hafiz, juga teman-teman sekalian. Kami di kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Home Sweet Home. Design Your Dream House within Just a Click. Tim kami sendiri terdiri dari saya, Alia Aurelia Safira, NIM 166210557. Saya Elah Madid Akbar dengan NIM 166211082. Saya Muhammad Arya Rustama dengan NIM 1662162. Terdapat satu rekan lagi yang berhalangan hadir, yaitu Hafiz Akbar Kuspriawan dengan NIM 166218287. Tentang Home Sweet Home. Sistem ini akan membantu orang yang akan membangun rumah impiannya dalam berbagai aspek, terutama dalam pembiayaan. Sistem ini akan mengestimasi seluruh rancangan pembiayaan pembuatan rumah, sehingga pengguna bisa mencari strategi pembuatan rumah impian mereka. Bukan hanya itu, sistem ini juga mengestimasi banyak tagihan cicilan per periode waktu, hingga total bunga yang akan didapat tergantung bayaran yang dilakukan pengguna. Data dan analisis. Dalam pengumpulan data ini, kita melalui 3 proses, yaitu yang pertama penentuan kebutuhan data, yang kedua dekomposisi kebutuhan, yang terakhir sumber data. Dalam pengumpulan data, kita melakukan 2 metode, yaitu personal observation dan online survey. Lalu ada dekomposisi kebutuhan. Kami mendekomposisi kebutuhan berdasarkan anggaran-anggaran yang kami rasa mempunyai perbedaan mencolok, seperti ukuran, bagian-bagian penyusun, rincian biaya lain-lain, serta mekanisme pembayaran. Pertama adalah subidi dari ukuran, yaitu ukuran tanah dan ukuran rumah. Ukuran tanah dibagi menjadi 2, yaitu panjang tanah serta lebar tanah. Lalu yang kedua ada ukuran rumah, yang kami bagi menjadi 2, yaitu tinggi bangunan dan banyak tingkatan. Lalu ada pondasi, yaitu batu belah, semen dan pasir. Lalu ada atap, yaitu genteng, baja ringan, dan skrup besi. Lalu ada dinding yang terdiri atas batu belah, semen dan pasir, juga pelengkap, yaitu keramik juga di gipsum. Subsidi selanjutnya itu rincian biaya lain-lain seperti biaya pekerja seperti pekerja, tukang batu, terus ada kepala tukang juga mandor. Lalu ada pajak pembangunan, ada biaya instalasi yaitu instalasi air bersih, air kotor, juga listrik. Yang terakhir di subsidi ini adalah desa developer. Yang terakhir adalah mekanisme pembayaran. Yang pertama ada tunai, yang kedua cicilan. Untuk cicilan kami bagi menjadi 2, yaitu cicilan dengan bunga tunggal, juga cicilan dengan bunga majemuk. Dalam data dan analisis, data yang perlu kita persiapkan yaitu harga bahan-bahan bangunan dan alat, harga tanah, biaya jasa arsitektur, pajak pembangunan rumah, biaya kuli bangunan, dan data material berupa semen, bata, pasir, cagak besi, cat, lantai, dan tintek. Dalam deskripsi simulasi, user akan menginput panjang tanah, lebar tanah, tinggi bangunan, panjang bangunan, lebar bangunan, harga tanah, banyak tingkat rumah, dan periode cicilan. Dalam proses, pertama program akan menghitung keliling bangunan, luas atap, dan luas dinding yang dengan kalkulasi dapat dilihat pada PowerPoint, dengan asumsi luas atap lebih luas sehingga panjang dan lebar ditambah 1 meter, dan terdapat faktor pengalih sebesar 1,4 karena terdapat banyak ruangan pada rumah pengguna yang relatif subjektif. Maka dari itu, kami membuat asumsi terdapat luas tambahan pada dinding sebesar 0,4 yang digunakan untuk membuat dinding pada ruangan. Setelah itu, berbagai ukuran tadi akan dikalikan dengan bahan material yang sesuai seperti luas dinding dikali harga dinding per meter kubik, luas bangunan dikali harga fondasi per meter kubik, luas bangunan dikali harga bahan pelengkap per meter kubik, luas atap dikali harga atap per meter kubik. Dengan catatan, harga total merupakan harga penyusun bangunan beserta harga tukang per meter persegi. Maka didapatlah harga bangunan yang masih setengah jadi. Selanjutnya, harga bangunan tersebut akan diproses lagi sebagai berikut. Yang pertama ditambah 22 juta sebagai biaya instalasi, lalu ada dikali 10% untuk dana darurat, dikali 10% untuk biaya developer, ditambah dengan pajak pembangunan. Untuk rumus pajak pembangunan, kami dapatkan dari website pajak yang ada di internet. Lalu program akan meminta pengguna untuk membayar estimasi biaya tersebut. Terdapat 3 cara, yaitu tunai, cicilan dengan bunga tunggal, atau cicilan dengan bunga majemuk. Apabila pengguna memilih tunai, maka program selesai memproses datanya. Namun jika pengguna memilih cicilan, maka program akan berjalan lagi memproses rancangan harga anggaran biaya rumah sesuai dengan periode yang dipilih, sehingga bisa anuitas pun dapat diperoleh. Untuk output yang pertama adalah rincian dimensi rumah yang terdiri atas luas tanah, harga tanah, tingkat bangunan, juga luas bangunan. Lalu ada rincian biaya, yaitu rincian biaya pengerjaan dinding, fondasi, atap, bahan pelengkap, dan juga instalasi, latihan instalasi listrik, air bersih, juga kotor. Lalu ada estimasi pembangunan rumah yang masih kotor. Lalu ada estimasi biaya darurat, ada biaya developer, juga pajak pembangunan rumah. Selanjutnya terdapat juga estimasi final berupa dimensi bangunan, tingkat bangunan, dan tinggi bangunan. Lalu ada biaya total dan besar cicilan. Ini untuk flowchart dari program kami, dengan program sebanyak 7. Untuk source code-nya, ya ini merupakan source code dari program kami, di mana kamus-kamusnya sebagai demikian, bisa dilihat. Pertama-tama diimport Pandas, diimport IPython, diimport lokal untuk menghitung. Nah, lokal ini berfungsi untuk menampilkan biaya-biaya dalam format rupiah. Nah, pertama-tama konfigurasi tabel Excel-nya. Path ini letak dari file Excel-nya, df ini merupakan data frame, di mana untuk membaca tabel Excel-nya, df styler untuk mengatur format dari tabel Excel, set option untuk mengatur presisi dari biaya yang ditampilkan. Nah, pertama-tama kemudian inisialisasi variabel sebagai demikian. Nah, fungsi pertama, host dimension, ini juga merupakan fungsi utama atau subprogram utama dengan mengimport variabel global dengan kata kunci global ini. Nah, pertama-tama ini ada while loop untuk menjalankan loop input ini. Nah, pertama-tama diinputkan panjang tanah, lebar tanah, harga tanah, kemudian panjang bangunan, lebar bangunan, tinggi bangunan, dan tingkat bangunan. Jikalau percabangan ini tidak dipenuhi, percabangan ini juga, maka program while loop akan dipaksa berhenti atau break, kemudian dilanjutkan ke percabangan ini. Nah, jika luas dindingnya 0 atau program tidak sampai ke sini, maka akan dijalankan lagi host dimension, balik lagi ke sini, akan diulang-ulang. Nah, fungsi ini merupakan fungsi rekursif.
Selanjutnya ada fungsi rupiah format, di mana akan mengubah biaya-biaya yang ditampilkan dalam format rupiah, kayak Rp 1000,00 dan lain-lain. Nah, selanjutnya display info untuk menampilkan variabel-variabel yang berkaitan dengan dimensi rumah, seperti luas tanah, harga tanah, tingkat bangunan, dan luas bangunan. Nah, untuk menampilkan data-data ini digunakan for loop dengan mengambil nilai-nilai yang berada pada list ini, di sini. Nah, kemudian ini ada fungsi dimensi atap untuk menghitung besar dari atapnya dan mengembalikan luas miring ini dengan perhitungan sebagai demikian. Selanjutnya biaya atap menerima parameter panjang bangunan, lebar bangunan, kasar, range group, memiliki perhitungan seperti tertera pada baris program, akan dikembalikan biaya totalnya, biaya total dari biaya atap. Kemudian fungsi biaya pondasi akan dihitung volume pondasinya berapa berdasarkan standar pondasi pada umumnya. Nah, akan dikembalikan biaya total pondasinya. Selanjutnya ini ada pemanggilan fungsi-fungsi house dimension dijalankan, akan diinputkan data-data yang diperlukan, kemudian akan ditampilkan tabel Excel. Setelah tabel Excel ditampilkan, akan ditampilkan rincian dari dimensi rumah sementara. Nah, setelah itu dijalankan proses-proses kalkulasi yang tidak ditampilkan di layar. Seperti ini, untuk rinciannya bisa dilihat. Biaya instalasi, biaya keseluruhan pembangunan rumah, estimasi dana darurat, keuntungan developer, pajak pembangunan. Di sini ada biaya pengerjaan dinding, pekerjaan pondasi, pengerjaan atap, dan biaya pelengkap. Nah, untuk mengambil biaya-biaya ini dari Excel, digunakan DFI log dengan kurung siku pertama sebagai nomor baris di tabel Excel tersebut, dan kurung siku kedua sebagai kolom dari tabel Excel tersebut. Kemudian biaya-biaya tersebut dimasukkan ke dalam list harga ini, dan kata kunci dari tiap-tiap biaya dimasukkan ke list key. Nah, setelah itu ditampilkan rincian biaya menggunakan for loop lagi. Nah, ditampilkan list key-nya, list key dengan indeks dari 0 sampai panjang ininya kurang 1 dari line list key-nya. Karena line list key sama dengan line list harga, maka digunakan list key saja. Kemudian untuk estimasi biaya rumah dengan perhitungan sebagai berikut, akan ditampilkan outputan seperti berikut. Dimensi bangunannya berapa, tingkat bangunan berapa, tinggi bangunan berapa. Dan akan ditampilkan pada akhirnya estimasi biaya final, terus biaya pembangunan rumah plus harga total tanahnya berapa. Yang terakhir ada fungsi cicilan. Kita asumsikan bunganya 10%, kemudian ada pilihan 1 bunga tunggal, 2 bunga majemuk. Jika pilihan 1, maka akan dijalankan proses untuk menghitung harga bangunan plus bunga tunggal. Ditampilkan cicilan per bulan yang mesti dibayar apabila membeli bangunan saja, dan di-apply bunga tunggal. Kemudian akan ditampilkan juga cicilan per bulan apabila membeli tanah juga. Nah, apabila pilihan 2, maka program akan menjalankan proses bunga majemuk, dan dia tampilkan berapa cicilan yang mesti dibayar apabila membeli bangunan saja, dan jika di-apply bunga majemuk, dan berapa besar cicilan yang mesti dibayar per bulan jika tanah juga ikut termasuk dalam cicilan. Kemudian jika pilihan tidak 1 atau 2, maka akan di-print format pilihan tidak sesuai, kemudian akan jalan lagi cicilan, dan program akan terulang ke awal lagi. Di sini merupakan fungsi rekursif juga. Terakhir dijalankan atau dipanggil fungsi cicilan. Nah, untuk simulasinya, masukkan panjang dari tanah misalnya 12 meter, lebar dari tanah 12 meter, masukkan harga misal 10 juta. Nah, kalau misalnya panjang dari bangunan lebih dari panjang tanah, misalnya 13, maka akan di-restart. Kemudian masukkan lagi 12 meter, 10 juta, panjang dari bangunan 10, lebar 10, tinggi 3 meter, tingkatnya 2. Maka akan ditampilkan tabel dari Excel-nya. Seperti ini uraian biaya standar. Ya, seperti ini tabelnya untuk rincian biaya per dekomposisinya. Nah, ini rincian dimensi rumah, luas tanah jadi 144, harga tanahnya jadi 1 miliar sekian, luas bangunannya terhitung, rincian biayanya bisa dilihat seperti ini. Kemudian estimasi finalnya, keterangan dimensi spesifikasi rumahnya, biaya final, biaya pembangunan rumah plus harga total. Di sini kita disuruh memilih bunga tunggal atau bunga majemuk. Kita ingin mencicil rumah tersebut. Misalnya dimasukkan bunga majemuk, pilih jangka waktunya, misalnya pengen 10 tahun atau 120 bulan. Maka besar cicilan bunga majemuk yang masih dibayar kalau beli bangunan saja 6 juta, apabila dengan tanah juga 38 juta. Ya, sekian presentasi dari source code-nya. Lalu untuk kesimpulannya adalah rancangan anggaran biaya bukan hal yang penting saat kita akan merencanakan sebuah kegiatan seperti membangun rumah. Dengan menghitung rancangan anggaran biaya, kita dapat merencanakan suatu hal dengan matang dan antisipasi mangkraknya proyek. Program rancangan anggaran biaya dalam pembuatan rumah sendiri memerlukan data dimensi rumah agar dapat bekerja. Nantinya program kami akan mengoutput sejumlah rincian biaya pembangunan rumah dan diharapkan membuat masyarakat bisa merencanakan pembuatan rumah mereka dengan matang. Kesulitan yang kita dapat, yang pertama itu bahasa komputasi Python dapat dimanfaatkan untuk membuat program rancangan anggaran biaya pembuatan rumah. Yang kedua, pengaplikasian masukan data, keluaran data, tipe data, percabangan, perulangan, array, prosedur, dan fungsi pada program kami. Yang ketiga, penggunaan computational thinking dalam pemecahan masalah. Sekian pemaparan materi dari tugas besar kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan.